Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atakatri Arsifa Afnandi dengan NIM G002456. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi 2.1. Nah, soal yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, ereksi itu adalah proses pembesaran dan pengerasan penis yang disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke jaringan erektil di dalam penis. Nah, mekanismenya itu pertama ada stimulasi seksual atau rangsangan, terus ada sistem saraf, terus ada peningkatan aliran darah, dan yang terakhir ada pengerasan dan pembesaran penis. Nah, bisa kita lihat di slide-nya. Itu kan ada pertama stimulasi seksual dan rangsangan. Nah, rangsangan ini ereksinya itu dimulai dengan rangsangan seksual, baik itu rangsangan fisik atau sentuhan. Nah, ada rangsangan seksorik juga. Nah, rangsangan ini tuh diterima oleh otak baik melalui sentuhan pada kulit atau gambaran visual. Nah, terus selanjutnya ada sistem saraf. Nah, di sistem saraf itu ada saraf parasimpatis. Nah, ketika otak menerima rangsangan seksual, sistem saraf parasimpatis diaktifkan. Nah, saraf parasimpatis itu akan mengeluarkan neurotransmitter. Nah, salah satunya adalah nitrat oksida. Nah, ada vasodilatasinya juga, itu berperan dalam melebarkan pembuluh darah yang menuju ke penis. Nah, khususnya kedua batang tubuh penis yang disebut corpus cavernosum. Nah, terus ada peningkatan aliran darah. Nah, tadi ada corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Nah, penis itu terdiri dari dua bagian utama yang berperan dalam ereksi, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Nah, ketika aliran darah itu meningkat ke corpus cavernosum, itu nanti akan mengisi ruang-ruang berisi udara dalam jaringan erektil. Nah, menyebabkan penis akan membesar dan mengeras. Nah, yang terakhir itu pengerasan dan pembesaran penis. Nah, proses ini menyebabkan penis membesar, keras, dan tegak yang disebut dengan ereksi. Nah, kita lanjut ke mekanisme ejakulasi. Nah, ejakulasi adalah proses pelepasan semen atau air mani yang berisi sperma dari penis. Biasanya itu terjadi setelah rangsangan seksual yang cukup. Nah, ejakulasi itu melibatkan ada beberapa tahap. Nah, yang pertama ada tahap akselerasi atau persiapan ejakulasi, ada refleks ejakulasi, terus sama ada proses ejakulasi. Nah, pada persiapan ejakulasi itu ada stimulasi lanjutan dan ada proses sekresi cairan. Nah, stimulasi lanjutan itu setelah ereksi tercapai. Nah, stimulasi itu akan terus berlanjut. Nah, meningkatkan rangsangan yang akhirnya memicu tubuh untuk menyiapkan ejakulasi. Nah, proses sekresi cairan itu sebelum ejakulasi ya. Kelenjar prostat dan vesikula seminalis itu mulai mengeluarkan cairan yang akan bergabung dengan sperma dari testis membentuk semen. Nah, di refleks ejakulasi itu ada sistem saraf simpatetik. Nah, ketika rangsangan mencapai titik puncaknya, sistem saraf ini terlibat untuk mengkoordinasikan ejakulasi. Nah, ini melibatkan kontraksi otot-otot di sekitar saluran reproduksi pria. Nah, ada proses ejakulasi, kontraksi, dan pelepasan semen. Setelah cairan semen terbentuk, kontraksi kuat pada otot-otot dasar panggul dan otot-otot di sepanjang saluran ejakulasi, yaitu di vas deferens dan prostat dan uretra. Nah,
Lanjut ke kelenjar-kelenjar yang bekerja pada fase ereksi dan ejakulasi. Yang pertama itu ada glandula vesiculosa. Nah, ini menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Nah, ini juga sekret mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma prostaglandin untuk mobilitas sperma. Atau juga glandula prostat. Nah, itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Yang terakhir ada glandula bulbouretralis, itu menghasilkan sekret pada fase ereksi. Nah, cairan ini itu cairan mulus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.